Jos, salam ngumpul Jack. Waduh, panas sesuai pertandingan kemarin Persija melawan Madura. Waduh, diawali dengan asap-asap menandakan ini momen yang panas. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas tentang wasit, keputusan wasit dan apa yang terjadi di pertandingan. Gue mau ngasih ulasannya lengkap pertandingan kemarin, peluang, kesalahan, terus apa yang dilakukan Madura yang mana nggak bisa kita lewati itu nanti. Itu di video setelah ini. Tapi video ini gue khusus gue mau ngebahas tentang keputusan wasit yang rame banget di request ke gue. Jadi gue buatin video satu khusus untuk ngebahas ini. Mantap. Jadi gue berusaha objektif dalam menilai, berusaha untuk menilai sesuai fakta. Nggak karena gue ngefans, nggak karena gue terbawa emosi. Jadi gue akan menilai sesuai dengan aturan yang berlaku. Gue udah menyiapkan cuplikannya. Ini nanti yang akan kita review. Wah, ini bakal jadi kontroversi, tapi nanti gue akan reviewnya. Gue sekarang mau ngasih tahu dulu ke kalian bahwa banyak peraturan dari wasit ini yang mana itu menjadi kebijakan si wasit itu sendiri. Oke, gue akan bacakan satu-satu. Di situ ada yang namanya injury time, ada yang namanya advantage. Jadi ada dua kejadian ini disimpulkan menjadi dua bagian. Ada satu injury time, ada satu advantage. Keduanya terjadi di saat yang bersama kemarin pas pertandingan Persija melawan Madura di menit akhir. Oke, gue akan bacakan mengenai injury time. Kenapa bisa ada injury time? Nah, jadi adik-adik, murid-muridku, dengarkan baik-baik. Injury time itu terjadi karena misalkan, lo udah tahu ya, cuman lo pasti udah tahu lah injury time apaan. Tapi gue mau lebih rincinya aja. Injury time itu cedera, pelanggaran, argumen, perayaan gol, hingga menyiapkan tendangan bebas. Jadi kalau misalkan lo menendangan bebas, agak-agak buang waktu, itu dihitung sebagai injury time karena itu masuknya ke bola mati. Jadi ketika setiap bola mati, apapun itu bola matinya, misalkan lo mau cedera, lo mau out, lo mau apa, itu wasit keempat itu matiin stopwatchnya. Di jamnya itu dimatiin sama si wasit. Nah, nanti di akhir pertandingan dia komunikasi melalui wireless-nya itu, nih waktu yang terbuang misalkan 7 menit, 8 menit. Nah, nanti wasit utama yang mimpin di laga itu memberi kebijakan sesuai kemauan dia. Misalkan, ini kayaknya masuk akalnya 4 menit atau 3 menit gitu. Makanya kadang suka ada yang panjang, ada yang 7 menit, suka ada yang 4 menit. Karena itu nggak ada aturan yang baku mengatur akan hal itu. Oke, yang kedua, adanya pemain yang buang-buang waktu, tadi udah gue singgung. Terus pemberian sanksi disipliner kayak misalkan ada yang kena kartu, ada yang kena kartu merah, kartu kuning, dan lain-lain. Terus penghentian pertandingan untuk minum biasa dan cedera, terus pada ke pinggir minum dulu ditungguin sama wasit, ayo udah. Nah, itu masuk ke kategori itu. Terus VAR, kalau misalkan wasit ngelihat VAR, itu wasit keempat matiin stopwatchnya supaya waktu nggak terus berjalan. Terus yang terakhir ada kayak selebrasi gol. Selebrasi gol juga masuk ke dalam waktu yang bisa dimasukin dikalkulasi ke injury time. Ya, injury time. Oke. Sekarang advantage. Advantage itu dalam bahasa Inggris artinya itu keuntungan. Oke. Ini gue pertegas nih ya karena advantage itu artinya keuntungan. Jadi di mana kalau misalkan lu ada pelanggaran, misalkan lagi lu counter attack ya. Lu lagi counter attack terus badan lu ditarik sama musuh tapi lu masih bisa lari, atau handball dari musuhnya, atau pelanggaran keras dari musuhnya tapi wasit masih ngebiarin. Biasanya wasit begitu tangan itu. Ayo terus. Itu advantage, itu keuntungan. Nah, kejadian kemarin ini antara Persija Madura itu ada dua-duanya ada di situ. Satu lagi di injury time dan itu ada advantage menurut si wasit. Gua akan kasih pandangan yang sedikit berbeda dari keumuman. Assalam. Oke. Terus si advantage itu terjadi. Nah, oke, gua langsung ke ininya aja lah, ke ke ilustrasi videonya. Ini dia kejadiannya. Oke, gue ulangin dulu bentar. Gue akan review pelan-pelan mengenai kejadian ini. Andre Tani pertama maju ke depan, berusaha membantu serangan. Niatnya seperti itu, tapi gagal. Tapi dia melakukan kesalahan. Harus diakui dia melakukan kesalahan.
Wajar, di menit akhir, yang pasti tujuannya bagus, pasti tujuannya dia ingin timnya mencetak gol, tapi kesalahan itu tercipta, oke? Beruntung aja wasit melakukan ini gambarnya agak gue besarin sedikit ya. Beruntung aja wasit melakukan, gue nggak bilang kesalahan ya, kita simpulin bareng aja deh. Oke, gue mulai. Andre Tani ngoper ternyata dapatnya ke si musuh. Oke, posisi wasit ada di situ. Lo perhatiin wasitnya, nanti akan gue zoom si wasitnya. Lo perhatiin posisi si wasit ini. Nanti gestur kepalanya yang menentukan keputusan ini. Mantap ya? Oke. Dan sebenarnya kalau gue nonton di TV ulangannya ya, komentator bilang kalau ini digagalkan oleh wasit karena sudah menyentuh tiang. Padahal nggak begitu. Karena apa? Karena priwit itu dibunyikan sebelum dia menendang bola. Sebelum si pemain Madura ini nendang bola. Jadi mau itu nyentuh tiang, mau itu enggak, harusnya enggak jadi alasan kalau itu nggak disahin. Tapi di lain sisi itu ada advantage di sini, yang mana keuntungan untuk si Madura yang kalau misalkan lu lagi nyerang nih, nggak bisa lu diberhentiin sama wasit. Biarpun udah lewat dari injury time, karena biarpun misalkan gini, injury time 3 menit, tiba-tiba lu cedera, ngelama-lamain waktunya sampai 4 menit, itu tetap akan ditambah sama wasit, injury time-nya akan diekstrakan lagi. Nah ini kejadian ini, kalau gue mau bersifat netral, harusnya nggak boleh sama wasit diberhentikan kalau musuh lagi menyerang. Tapi, lu jangan senang dulu, santai. Tapi, wasit ini meniup peluit sebelum pemain itu nendang, dan si wasit nggak tahu kalau itu akan menjadi peluang. Catat itu baik-baik, oke? Gue ulangin sekali lagi. Wasit itu meniup peluit, dia nggak tahu kalau itu akan menjadi peluang. Karena apa? Karena si wasit kepalanya pun nggak madep ke gawang kita. Kepalanya madep ke setengah ke pemain dan ke belakang. Karena itu mau terjadi serangan balik dari Andre Tani, ya pasti wasit konsentrasinya ke arah musuh. Ini kita lihat. Andre Tani. Kita ulangin. Nah itu posisi wasit di situ. Ditendang. Oke, nah itu udah. Jadi priwit pertama itu sebelum nendang. Priwit kedua pas di udara, dan priwit ketiga pas mendekati tiang gawang kita. Nah, hakim garis pun sudah meninggalkan lapangan sebenarnya. Tapi kita lihat lagi, ini gua akan zoom ya. Nah, ini nih kejadiannya. Jadi dia pun ragu sebenarnya. Lu lihat deh, si strikernya pun Lulin Hasep itu. Dia pun ragu kalau ini bisa jadi gol. Kalau misalkan dia di menit akhir dia yakin ada gol, dia pasti kejar lari kenceng. Sedangkan dia udahlah mau nendang-nendang iseng. Lu lihat gesturnya. Oh, santai dia santai banget. Dia ya udahlah, nih gue iseng aja nendang. Dia bukan nendangnya biasa aja. Kalau misalkan dia yakin itu akan tercipta gol, dia bakal lari selebrasi keliling-keliling karena itu menit akhir. Oke, ini protesnya dan ini adalah replaynya. Nah, posisi si wasit, gue zoom buat lo tuh. Posisi pala si wasit lo lihat tuh, madepnya kemana dia? Set, pas mau ditendang, priwit udah bunyi dan si wasit abis nengok dari kiri ke arah si penendang. Jadi udah kadung ketiup gitu istilahnya. Nah, ditendang lagi. Ini gue replay lagi, lebih detil lagi. Nah, lo kedengeran gak tuh priwitnya? Apa suaranya ada apa enggak tuh? Pasti lo lihat nih. Ulang lagi sekali lagi ya. Ini supaya nggak terjadi perdebatan ya, maksud gue akan menampilkan yang benar-benar detil gitu. Dari mulai gestur kepala wasitnya yang jarang orang perhatiin sebenarnya. Ini tapi menjadi, kalau wasit gini, kalau dia mau curang, wasit ngelihat ke arah gini pas dia aduh gol nih, prit, nah itu baru dia curang. Tapi wasit lagi nengok sono, bola di situ, prit, sambil nengok begini, dia nggak tahu kalau ini nendang. Sebenarnya kalau dia tahu itu nendang nggak boleh di-priwit, karena aturannya nggak boleh di-priwit ketika bola lagi advantage, lagi menyerang, lagi untuk keuntungan untuk si tim itu. Tapi wasit nengok sono, pas nengok ke sini udah ditendang. Itu. Jadi gua nggak berani menyimpulkan salah siapa, tapi ini analisa gua, ini pendapat gua. Kalian silakan simpulkan. Gua kalau nggak salah ada beberapa ini nih. Baru dia tiup, baru dia nengok. Lu kelihatan jelas lah. Nih, lebih pelan lagi nih. Mantap. Dia nengok baru. Oke, udah jelas banget ya. Jadi lo gua nggak tahu ya, gua matiin dulu sambil kita. Oke. Gua nggak berani menyimpulkan ini salah siapa, ini benar siapa, karena ini posisi 50-50. Kalau misalkan gue 100% membenarkan kejadian ini, gue disebut cinta buta nanti.
Tapi kalau gue menyalahkan 100% keputusan wasit, gue disebutnya nggak fair karena gue berada di pihak, gue fansnya Persija, tentu gue akan bela walaupun salah. Tapi nggak bisa begitu kalau gue di depan kamera. Kalau gue di belakang kamera ya gue ngamuk-ngamuk. Tapi kalau di depan kamera gue harus menilai secara objektif. Gue nggak ngikutin emosi gue nggak ngikutin nalar gue, tapi gue ngikutin apa yang terjadi di lapangan. Oke, terus apa lagi yang perlu di iniin? Tapi terlepas dari kejadian itu ya, terlepas dari kejadian si wasit ini di menit akhir, memang dalam sepanjang pertandingan pun wasit ini kurang baik memimpin pertandingannya. Gue yakin PSSI harus ngambil keputusan dan memberhentikan, maksud gue mengistirahatkan si wasit ini kayak yang udah-udah terjadi. Ada 6 wasit yang diistirahatkan. Nah, gue harusnya sih wasit ini juga diistirahatkan karena dia nggak berani ngambil keputusan dan dia ragu dan banyak banget kegugupan dari wasit ini. Gue bakal bilang kalau Persija dicurangin. Tapi jangan salah, pendukungnya Madura juga akan bilang kalau dia dicurangin. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita nggak dicurangin. Kita dan Anda tidak dicurangin. Hanya wasitnya aja yang nggak bisa memimpin pertandingan. Kalau itu kritisi dari gue. Maka dari itu gue minta kepada PSSI tinjau ulang satu full match pertandingannya. Apalagi nanti gue akan review setelah ini. Gue akan analisa full matchnya. Nah itu gue juga akan bahas wasit di sana di video setelah ini. Tapi yang paling penting bukan bahasan gue, tapi keputusan dari PSSI. Jadi ada efek jera untuk si wasit. Kalau wasit kayak gini dibiarin, wasit lain akan santai-santai aja. Beda sekarang, beda dulu. Kalau dulu dikejar-kejar itu wasit. Tapi kalau sekarang, supporter kita udah dewasa, apalagi di kandang Persija, Jackmania, wasit cenderung lebih aman bermain di sini karena kita dewasa banget. Kita nggak akan ada penyerangan ke wasit, lempar apa segala gitu. Itu udah nggak ada di kita. Tapi gue sekali lagi, gue tekankan kepada PSSI, tinjau ulang, dan gue mohon kalau wasit ini harus diistirahatkan untuk ada efek jera buat dia dan buat wasit yang lain. Karena apa? Gue gak mikirin Persija sendiri, gue mikirin tim-tim lain. Gue gak mau kejadian sama tim-tim lain kayak gini. Karena apa? Kita mau bikin sepak bola bagus, kita mau punya pelatih bagus, punya akademi bagus, pemain yang sangat bagus. Kalau wasitnya gak bagus, percuma. Semua penampilan bakal berantakan. Di menit awal udah ngaco wasitnya, otomatis mental pemain. Makanya pertandingan kemarin panas banget. Ribut berkali-kali. Karena bukan antar singgungan pemain, karena keputusan-keputusan wasit yang bikin si pemain jengkel dan mengakibatkan pemain kesel, ya akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain wasit, akhirnya pemain lawan yang dihajar sama dia. Itu sih efeknya panjang banget. Lain dari pertandingannya, dari emosi pemainnya, dan lain-lain. Efeknya panjang karena keputusan wasit. Istirahat dulu deh, nggak bisa karena Anda sudah tidak konsentrasi memimpin laga sebesar ini. Atau kalau misalkan mau memimpin laga boleh partai kecil. Kalau big match jangan deh, karena tensinya tinggi, Anda mentalnya belum siap, ya kacau semua jadinya. Jangan bilang Madura dicurangin, jangan bilang Persija dicurangin, ya kita dirugikan bersama. Itu aja intinya. Mau menang, mau kalah, tapi nggak menghibur ketika emosi kita kesel ngelihat wasit yang kayak gini. Itu tanggapan gue mengenai wasit. Dan setelah video ini, jangan lupa gue akan upload analisa gue full match. Kejadian-kejadian apa yang terjadi di sana. Waduh. Terus, seperti gue bilang, gue sampein kisi-kisinya aja. Seperti gue bilang, Madura menyerang tetap lewat kanan. Makanya kita kemarin ngelihat Firza Andika bermain sangat gigih, sangat kelelahan. Dan ada beberapa kesalahan yang dilakukan karena terus-terusan diserang. Dan dia digempur di satu sisi aja, tentu dari 100 kebaikan ada satu kesalahan. Ya kita mesti maklumi karena Madura cukup kuat menyerang di sisi kanan. Dan kesalahan-kesalahan Madura yang gue bilang, kesalahan-kesalahan passing terbukti karena intercept kita banyak banget. Gue gak akan sampai di sini, gue akan sampai di video berikutnya. Tonton terus, jangan lupa. Sabar aja, ntar malam mungkin gue upload. Gue mau bikin dulu videonya, oke? Kita akan menghadapi Persib Bandung. Ini akan menjadi, waduh nanti aja gue bahas itu. Oke Jake, gue Persija, gue champion.